Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 210601009 akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai materi teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Materi pertama mengenai globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui Badan WTO. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara berpendapatan rendah, yang pertaruhannya jauh lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara berkembang secara langsung dan tidak langsung, melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional. Yang kedua, mengenai perdagangan internasional, beberapa isu penting. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama yaitu bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara. Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Bagaimana keuntungan dan kerugian distribusikan, dan siapa yang memetik manfaatnya? Yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Yang keempat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya? Yang kelima, apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi perdagangan bagi pembangunan ini? Arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka, sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa dan perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan oleh transaksi barang di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih lagi, secara umum, ekspor dari negara berkembang kurang terdiversifikasi ketimbang negara maju. Elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Persentase kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh para importir akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase kenaikan GNI mereka. Namun, untuk bahan bakar, bahan baku tertentu, dan barang manufaktur, elastisitas pendapatannya relatif tinggi. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah, setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor, yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tidak terduga. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Perbis-Singer. Para ekonom memiliki satu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Secara matematis, konsep ini dirumuskan sebagai PX per PM, di mana simbol PX dan PM masing-masing melambangkan indeks harga ekspor dan impor kapos satu NEC yang dihitung pada periode dasar yang sama. Nilai tukar perdagangan komoditas dari suatu negara dikatakan menurun atau memburuk
apabila PX per PM turun, atau apabila harga ekspor mengalami penurunan relatif terhadap harga impor. Meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan, sebagian besar literatur menegaskan bahwa sepanjang sejarah, harga komoditas primer telah menurun relatif terhadap barang manufaktur. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Frebes-Singer. Mengambil nama kedua ekonom pembangunan yang mengeksplorasi dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara berkembang di tahun 1950-an. Mereka berpendapat bahwa terdapat dan akan selalu terdapat penurunan sekuler dalam nilai tukar komoditas primer dan dari para eksportir akibat adanya kombinasi antara rendahnya pendapatan dan elastisitas harga terhadap permintaan. Materi ketiga mengenai teori tradisional tentang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif. Karena hampir tidak mungkin seseorang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan untuk hidup yang saling sederhana sekalipun. Mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Mereka dapat mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduksi di rumah untuk produk yang lebih cocok dihasilkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, muncullah fenomena spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun. Yang kedua, mengenai model neoklasik. Anugerah, faktor relatif, dan spesialisasi internasional model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statistis yang sangat didasarkan pada satu variabel faktor produksi, dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan. Model perdagangan bebas pada abad ke-19 ini utamanya dikaitkan dengan David Ricardo dan John Stuart Mill dimodifikasikan dan diperbaiki pada abad ke-20 oleh dua ekonom asal Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, dengan turut memperhitungkan perbedaan dalam penawaran faktor produksi. Dalam spesialisasi internasional, teori perdagangan anugerah faktor neoklasik Heckscher-Ohlin juga memungkinkan kita untuk menjabarkan secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Sebagai rangkuman, teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Yang ketiga, mengenai teori perdagangan dan pembangunan. Argumen tradisional. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan aksi sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tanpanya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien. Perdagangan membantu negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif, baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasional. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Materi keempat mengenai kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang.
Ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional perlu dicermati. Pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dan dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diberdayakan sepenuhnya. Yang kedua, teknologi produksi bersifat tetap. Terlebih lagi penyebaran teknologi demikian akan bermanfaat bagi semua pihak. Seller konsumen dianggap tetap dan tidak terpengaruh oleh pengaruh produsen. Yang ketiga, di dalam negara. Faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi, dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna, tidak ada risiko atau ketidakpastian. Yang keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak didominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Harga internasional ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara, dan semua perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga barang internasional dengan dislokasi sumber daya yang minimal. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan. Model utara-selatan dari perdagangan yang timpang asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap didaya gunakan secara penuh dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik di mana mereka poin inti dari teori tradisional mengenal perdagangan dan keuangan. Dalam dalam realitanya, perekonomian di dunia ditandai dengan perubahan besar dan faktor produksi tidak bersifat tetap, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kritikus kritikus mengemukakan bahwa hal ini benar adanya terutama terkait dengan sumber daya yang sangat penting bagi pertambahan dan pembangunan, seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, kapasitas ilmu pengetahuan, kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kemampuan teknis tenaga kerja. Model perdagangan utara selatan yaitu teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju di utara dengan negara berkembang di selatan dalam upaya menjelaskan mengapa negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal, tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat memengaruhi hubungan perdagangan dunia. Substitusi sintesis komoditas yang diproduksi secara artifisial tetapi dapat menggantikan komoditas alami. Siklus produk dalam perdagangan internasional, penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Ketidakpastian, skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan tradisional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi harga dan pasar dunia. Pergerakan di samping kurva batas kemungkinan produksi melibatkan realokasi sumber daya dari suatu sektor industri ke sektor lainnya mungkin mudah dilakukan di atas kertas. Namun menurut argumen strukturalis, realokasi demikian sangat sulit dalam praktiknya. Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang, di mana struktur produksi seringkali kaku dan pergerakan faktor produksi terbatas.
tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Dalam perekonomian domestik, keberadaan wilayah makmur dan miskin, industri yang berkembang dan stagnan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang tidak seimbang dapat setidaknya dalam teori diatasi dan dikembangkan melalui intervensi pemerintah. Proses kumulatif dari ketimpangan dalam sebuah negara di mana kutub pertumbuhan berkembang lebih pesat sementara wilayah lainnya stagnan dapat dimodifikasi oleh pemerintah melalui perundang-undangan, pajak, pembayaran, transfer, subsidi, layanan sosial, dan program pembangunan wilayah dan sebagainya. Tetapi karena tidak ada suatu pemerintah internasional yang efektif untuk memegang peranan yang serupa di seantero negara, keuntungan perdagangan yang sangat timpang bisa berkelanjutan. Pemerintah seringkali merupakan pelaku yang secara aktif memengaruhi dalam ruang lingkup upah kebijakan industri, yang secara spesifik dirancang untuk menciptakan keunggulan komparatif yang belum pernah ada, tetapi permintaan dunianya diprediksi akan meningkat di masa mendatang. Perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Dengan asumsi perdagangan yang seimbang dan tidak adanya pergerakan modal internasional, permasalahan neraca pembayaran tidak akan muncul dalam teori perdagangan murni. Perdagangan yang seimbang adalah situasi di mana nilai ekspor dan nilai impor suatu negara seimbang. Keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Dengan berkembang pesatnya perusahaan multinasional serta semakin meningkatnya kepemilikan asing pada perusahaan di berbagai negara, statistik agregat atas pendapatan ekspor negara-negara berkembang bisa menyelubungi kenyataan bahwa penduduk negara berkembang itu sendiri, terutama lapisan penduduk yang lebih miskin, tidak diuntungkan dari adanya ekspor tersebut. Keuntungan terbesar dari perdagangan mungkin malah mengalir pada warga negara asing, yang seringkali merepatriasikan sebagian besar pendapatan itu ke negara asalnya. Perdagangan antar dan intra-industri yang dilakukan mungkin akan tampak seperti perdagangan antara negara miskin dan negara maju. Materi kelima mengenai strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Menurut penuturan Paul Stratton, kebijakan pembangunan berorientasi keluar atau World-Looking Development Policies mendorong bukan hanya perdagangan bebas, melainkan juga pergerakan bebas dari modal, pekerja, perusahaan, dan pelajar, perusahaan multinasional, dan sistem komunikasi terbuka. Sebaliknya, kebijakan pembangunan berorientasi ke dalam menekankan perlunya suatu negara untuk membentuk pola pembangunan mereka sendiri dan menentukan nasib sendiri. Hal ini berarti membuat kebijakan untuk mendorong pelajar sambil melakukan ala-ala negara tersebut dalam sektor manufaktur dan pengembangan teknologi yang dirasa cocok dengan anugerah sumber daya yang negara yang bersangkutan. Upaya pemerintah untuk memperbesar volume ekspor negara melalui peningkatan insentif ekspor, mengurangi disinsentif dan sarana lain dalam rangka menghasilkan lebih banyak valuta asing dan memperbaiki transaksi berjalan dari neraca pembayaran negara atau untuk mencapai tujuan lain. Upaya untuk mengganti impor barang konsumen dengan mendorong kemunculan dan perluasan industri domestik, isu promosi ekspor berorientasi keluar versus substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategori berikut. Yang pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer, mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer atau kemandirian pertanian. Dan yang terakhir, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder, kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Perluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi.
Dalam kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor tersebut didominasi oleh produk manufaktur yang berkontribusi pada lebih dari 80% pendapatan valuta asing kedua negara itu. Bagi negara berkembang, secara keseluruhan ekspor manufaktur tumbuh dari kisaran 6% nilai ekspor total mereka pada tahun 1950 hingga menjadi 64% pada tahun 2000. Jika digabung, pada tahun 2002, pangsa negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai 25,7% dari ekspor produk manufaktur dunia. Cina mendominasi dengan pangsa yang tumbuh lebih pesat, akan tetapi kontribusi negara berpendapatan rendah hanya 1% lebih dari total jumlah tersebut. Struktur tarif dan proteksi yang efektif. Tingkat proteksi efektif menunjukkan persentase di mana nilai tambah dari tahapan proses produksi tertentu dalam industri domestik dapat melebihi harga tanpa adanya proteksi. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan seberapa persen jumlah penyisihan untuk upah, bunga, laba, dan penyusutan yang dibayar oleh perusahaan lokal dapat akibat adanya proteksi melebihi jumlah tersebut apabila perusahaan yang sama menghadapi persaingan bebas dengan produsen asing. Optimis dan pesimis perdagangan merangkum perdebatan lama. Argumen utama dalam perdebatan sengit antara pendukung kebijakan perdagangan bebas berorientasi keluar dan mendorong ekspor para optimis perdagangan dan pendukung proteksi strategi berorientasi ke dalam dan substitusi impor yang lebih besar pesimis perdagangan. Argumentasi optimis perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran permintaan internasional dalam menentukan keuntungan perdagangan. Justru mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Materi yang keenam mengenai pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimistis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam memengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika satu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori untuk menjelaskan mengapa strategi intervensionis atas ekspor dapat mempercepat pertumbuhan. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan penanggulangan kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi. Mengapa strategi industriali yang berorientasi ekspor menjadi penting? Tentu saja bagi negara kecil salah satu alasannya adalah untuk menjamin adanya pasar dengan ukuran yang mencukupi. Penggunaan ekspor produk manufaktur dengan konten teknologi yang semakin membaik sebagai tolak ukur kinerja secara otomatis menekankan target dengan manfaat pembangunan yang sangat kentara. Selain itu, pasar ekspor dunia merupakan arena di mana kinerja benar-benar diuji dengan jelas, cepat, dan ketat sembari menjaga pemerintah dengan sumber daya dan kapasitas informasi yang pada dasarnya terbatas, agar benar-benar berfokus pada persoalan yang relevan dan dapat dikelola. Dalam perekonomian dunia yang makin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan bersandar pada insentif beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Sebagai contoh, berakhirnya multi-fiber arrangement membuat negara-negara pasar berpendapatan rendah semakin sulit untuk meluncurkan program ekspor selar manufaktur melalui cara tradisional untuk memulai ekspor. Kondisi dari strategi industrialisasi juga kini berbeda dibanding beberapa dasawarsa dalam hal investor asing jauh lebih leluasa bergerak dan dapat berpindah dengan cepat ke tempat yang menawarkan upah atau biaya produksi lain yang termurah. Produksi efisiensi membutuhkan kapabilitas lokal untuk melengkapi faktor dengan mobilitas tinggi. Dengan demikian, globalisasi memerlukan lokalisasi yang efisien. Materi yang ketujuh mengenai perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi, teori dan praktik. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk dari negara dan anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Yang kedua, blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Banyak anggota Uni Eropa menggunakan mata uang tunggal, euro, dan yang membutuhkan koordinasi moneter yang ketat dan pada gilirannya menciptakan aktivitas ekonomi terbesar di dunia. Dua blok perdagangan utama kini berdiri di Amerika Latin. Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 1994 membuka kesepakatan suatu zona perdagangan bebas yang disebut dengan Southern Common Market, dikenal juga dengan nama Mercosur. Anthony Venables berpendapat melalui penjelasan lebih lanjut dari teori perdagangan tradisional bahwa dalam satu pabean tunggal negara yang tingkat keunggulan komparatifnya berada di antara mitranya dan negara lain di dunia akan memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang negara dengan keunggulan komparatif ekstrim. Akibatnya integrasi di antara negara berpendapatan rendah cenderung mengakibatkan divergensi pendapatan negara anggota, sedangkan kesepakatan antar negara berpendapatan tinggi mengakibatkan konvergensi pendapatan. Materi terakhir mengenai kebijakan perdagangan negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Hambatan utama bagi ekspansi ekspor bagi produk primer maupun manufaktur adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang. Tanpa adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, prospek ekspansi perdagangan dan pendapatan valuta asing masa depan sangat bergantung pada kebijakan domestik dan internasional dari negara maju. Hambatan tarif dan non-tarif proteksionis baru yang dikenakan oleh negara kaya kepada komoditas ekspor negara miskin telah menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara miskin atau berkembang. Tarif efektif berkembang dan mendiversifikasikan industri ekspor sekunder mereka dan yang tinggi ini menghambat banyak negara berpendapatan rendah untuk bertindak sebagai penghambat ekspansi industri mereka. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif, kuota dan non-tarif dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Kesepakatan putaran Uruguay pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. Kesepakatan ini juga menghasilkan WTO yang disepakati di Jenewa untuk menggantikan GATT yang sudah berusia 47 tahun. Tiga ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata sebesar 40% dalam 5 kali pengurangan yang sama per tahunnya. Terlepas dari pengurangan ini, negara berkembang masih menghadapi tarif yang 10% lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia, sementara negara miskin menghadapi tarif yang 30% lebih tinggi. Perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap diliberalisasi, meskipun kemajuan dicapai pada awalnya, subsidi pertanian perlahan-lahan kembali ke angka tertinggi. Dan yang terakhir untuk tekstil dan pakaian jadi kuota MFA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Tetapi tarif atas tekstil impor baru dikurangi hingga rata-rata sebesar 12%, 3 kali lipat dari tingkat rata-rata tarif pada barang impor lain. Sekian hasil presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.